Namo loh. Enggak ada. Enggak ada dong. Kalau ada miras sambutan enggak. Itu kalau sambutan sih namanya koreksi. Itu kan itu di dalam itu enggak. Ini pintar. Baik yang hadir secara langsung. Gubernur Sumatera Barat beserta pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat tiba di ruang sidang utama.
Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Sumatera Barat, pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, beserta anggota Dewan yang kami hormati, serta hadirin undangan, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang berbahagia, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penetapan dan penyerahan rekomendasi DPRD atas hasil pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2021 dan penyampaian laporan Bapemperda terhadap Ranperda di luar Propemperda konversi Bank Nagari konvensional menjadi Bank Nagari Syariah, serta lanjutan rapat paripurna dalam rangka pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan periode 2022-2024. Hari ini, Kamis tanggal 14 April 2022, dimulai. Dan mengawali acara kita pada siang ini, selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Juliandi Putra, SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Ketua-Ketua Fraksi, Ketua-Ketua Komisi, Ketua Bapemperda, Ketua Badan Kehormatan, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat Saudara rekan-rekan wartawan, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat kembali hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penetapan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan lanjutan pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan Provinsi Sumatera Barat
masa tugas tahun 2022-2026. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD serta undangan yang telah berkenan hadir dalam rapat paripurna pada siang hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini Kamis tanggal 14 April 2022 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Gubernur, hadirin yang kami hormati, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ditegaskan bahwa untuk penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD pada setiap tahun anggaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, LKPJ dibahas oleh DPRD paling lambat 30 hari sejak disampaikan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dalam pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, Pansus DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Saudara Wakil Gubernur, hadirin yang kami hormati, untuk dapat mengetahui secara lebih lengkap bagaimana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2021, pada kesempatan ini, Panitia Khusus akan menyampaikan laporan hasil pembahasan dan konsep rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Pansus kami persilahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD di lingkup pemerintahan daerah yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Saudara, rekan-rekan wartawan undangan, hadirin, hadirat yang berbahagia. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama-sama pada rapat paripurna Dewan pada siang hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami dari Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Dengan telah rampungnya pembahasan dan penyusunan konsep rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, izinkan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan dan konsep rekomendasi DPRD sebagai berikut. 1. Gambaran umum LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. A. Penyusunan dan pembahasan serta arah rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sudah sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. B. Tahun 2021 merupakan tahun transisi kepemimpinan daerah Provinsi Sumatera Barat, di mana pada bulan Februari 2021 terjadi pergantian Gubernur Sumatera Barat periode tahun 2016-2021 kepada Gubernur periode tahun 2021-2025. C. Oleh karena tahun 2021 merupakan tahun transisi kepemimpinan daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 juga dalam kondisi transisi. Hal ini tentu terdampak pula terhadap LKPJ tahun 2021 yang tidak sepenuhnya merupakan program dari Gubernur Sumatera Barat
pada masa jabatan tahun 2021-2025. D. Tahun 2021 merupakan tahun kedua pandemi COVID-19. Kondisi kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Semua pendekatan pembangunan dilakukan dalam kerangka penanganan COVID-19, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan bidang kehidupan lainnya. Termasuk dilakukan refocusing anggaran di APBD Provinsi Sumatera Barat untuk penanganan COVID-19 tersebut. E. Makroekonomi daerah. Dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun 2021, penyampaian makroekonomi daerah dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 2,91% atau berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,0% sampai 3,8%. Dan juga berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 3,51%. Ini merupakan pencapaian yang terendah selama beberapa dekade ini. 2. Tingkat kemiskinan. Sesuai dengan data BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada bulan September 2021 adalah sebesar 6,04%, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 339.930 jiwa. Capaian ini sudah berada di atas target yang ditetapkan, yaitu sebesar 6,28% sampai dengan 6,5%, dan jauh berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 9,71%. 3. Tingkat pengangguran terbuka. Capaian TPT pada tahun 2021 adalah sebesar 6,67% dan berada di atas target yang ditetapkan, yaitu sebesar 6,52%. Dan berada pula di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 6,49%. Ada catatan menarik yang perlu menjadi perhatian, yaitu kontribusi terbesar dari TPT disumbangkan oleh lulusan SMK, yaitu sebesar 8,68%, dan perguruan tinggi sebesar 8,13%. 4. Indeks pembangunan manusia. IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah sebesar 72,65. Capaian IPM ini sudah berada di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 72,29. Namun perlu menjadi catatan bahwa IPM di Sumatera Barat tidak merata. Terdapat ketimpangan yang cukup besar antara satu daerah dengan daerah lain. Untuk daerah perkotaan, IPM berada di atas 80, sedangkan untuk daerah pedesaan dan pesisir, IPM-nya hanya sebesar 6,2. Kondisi ini menggambarkan bahwa terjadi ketidakmerataan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Secara umum, capaian target kinerja program pada masing-masing urusan telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya target kinerja program yang dapat diwujudkan atau bahkan melampaui dari target. Namun demikian, kondisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan angka-angka capaian target kinerja tersebut. Masih banyak permasalahan dan kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Berhubung cukup banyak kelemahan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DPRD, maka direkomendasikan sebagai berikut. A. Rekomendasi umum. 1. Mereview kembali target kinerja masing-masing program, tidak hanya pada tataran output, tetapi juga pada tataran outcome, sebagaimana dimaksud di dalam Permendagri nomor 18 tahun 2020. 2. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah perlu mengidentifikasi kembali sumber-sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, di mana terdapat potensi-potensi baru yang menjadi objek pendapatan daerah dan diminta agar setiap SKPD melakukan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan upaya mewujudkan sumber pendapatan tersebut. 3. Mempercepat revitalisasi dan optimalisasi aset dan BUMD milik pemerintah daerah dengan membentuk tim terpadu percepatan revitalisasi dan optimalisasi aset dan BUMD milik pemerintah daerah. 4. Konsisten dalam distribusi alokasi anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.
dengan memperhatikan program unggulan dan program prioritas daerah, capaian target kinerja tahun sebelumnya, pemerataan antar wilayah dan memperhatikan skala prioritas. 5. Meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan APIP terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD dan mengalokasikan anggaran yang mencukupi sesuai dengan ketentuan untuk pelaksanaan pendukung urusan pengawasan. 6. Melakukan efisiensi belanja daerah pada setiap perangkat daerah dan mencegah pemborosan belanja untuk keperluan yang tidak penting dan tidak bermanfaat bagi kemajuan daerah atau kesejahteraan masyarakat. B. Rekomendasi penyelenggaraan urusan. 1. Urusan pendidikan. A. Mengevaluasi kembali sistem dan kurikulum pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing pendidikan Sumatera Barat. B. Mengevaluasi kembali penyelenggaraan pendidikan, vokasi atau SMK dan membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam upaya mensinergikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. C. Menyusun roadmap penyelenggaraan pendidikan, karakter dan sasaran dan target yang jelas dan terukur. D. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan beasiswa Minangkabau untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas SDM di Sumatera Barat dan meningkatkan realisasi penerima beasiswa di saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Merevisi peraturan gubernur terkait dengan pemberian beasiswa tersebut. E. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru pada SMA SMK se-Sumatera Barat untuk meningkatkan daya tampung siswa di sekolah negeri. F. Mengalokasikan anggaran untuk lanjutan pembangunan SMA Negeri 3 Sumatera Barat yang berada di Kabupaten Pasaman yang pada saat ini pada kondisi yang sangat memprihatinkan. G. Mendorong agar komite sekolah, SMA atau SMK agar tidak menetapkan uang sumbangan komite yang diwajibkan kepada setiap siswa setiap bulan dengan nilai yang memberatkan dan memberikan keringanan kepada yang kurang mampu, membebaskan keluarga miskin dari biaya apapun. 2. Urusan kesehatan. A. Mengoptimalisasi program perbaikan gizi dan imunisasi lengkap anak-anak usia 0 sampai 11 dalam upaya menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas untuk masa yang akan datang. B. Melakukan validasi dan akurasi data penerima JKIS. C. Mendorong semua rumah sakit dan klinik di Sumatera Barat memanfaatkan fasilitas insinerator Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk pemusnahan limbah B3. D. Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik pelayanan medis maupun non-medis, serta menyediakan operator call center 24 jam pada semua rumah sakit milik pemerintah daerah. 3. Urusan pekerjaan umum. A. Mengalokasikan anggaran untuk urusan pekerjaan umum sesuai dengan yang ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. B. Memberikan prioritas penyelesaian proyek yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, serta mencari formulasi biaya untuk proyek yang terbengkalai melalui skema pinjaman atau kerjasama dengan pihak ketiga, atau dari APBN, terutama untuk penyelesaian main stadion dan gedung budaya. C. Merevisi rencana penggunaan gedung budaya menjadi tempat yang bernilai ekonomis dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dan untuk kelanjutan pembangunan diserahkan kepada OPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. B. Pemerataan distribusi alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan infrastruktur antar wilayah dan upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. E. Menyiapkan perencanaan dan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk kebutuhan ibu kota provinsi sebagai kota besar, antara lain fasilitasi pembangunan jalan tol lingkar, pengendalian banjir, pengentasan banjir kawasan perumahan permukiman, penyediaan air bersih, penanganan abrasi pantai, dan lain-lain. F. Menambah pembangunan jalan baru untuk evakuasi tsunami pada daerah pesisir pantai sebagai upaya untuk mitigasi bencana. G. Melakukan percepatan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi pertanian yang rusak dan upaya meningkatkan produksi pertanian masyarakat dengan memberikan presentasi anggaran yang lebih besar untuk kegiatan irigasi dibandingkan dengan kegiatan persungaian atau pantai jika diperlukan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru yang menjadi kewenangan provinsi. 4. Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
A. Meningkatkan kapasitas dan kualitas serta dukungan anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. B. Membangun sinergisitas dan kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Kota dalam rangka optimalisasi penegakan perda-perda. C. Memasyarakatkan kembali program mitigasi bencana kepada masyarakat dalam upaya menyiapkan masyarakat terhadap potensi bencana. D. Menyiapkan manajemen kebencanaan daerah yang terpadu dan saling terintegrasi dengan semua stakeholder. E. Menyediakan bangunan kantor yang representatif untuk Satpol PP. 5. Urusan sosial. Mengalokasikan anggaran untuk program penanganan bencana pada setiap tahun anggaran, oleh karena Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana. B. Memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan validasi dan akurasi DTKS. C. Melanjutkan program bantuan sosial lainnya yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. 6. Urusan tenaga kerja. A. Revitalisasi balai latihan kerja dalam upaya menyiapkan calon tenaga kerja memiliki daya saing dan semua dengan kebutuhan usaha dan industri. B. Membangun sinergisitas penyelenggaraan program ketenagakerjaan dengan pendidikan vokasi. C. Memperbanyak bursa-bursa penerima tenaga kerja dalam upaya meningkatkan penyaluran tenaga kerja yang terdampak pandemi COVID-19 pada dunia usaha dan industri. D. Perlunya program-program lanjutan terhadap pelatihan yang telah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana serta modal kerja atau modal usaha. 7. Urusan pangan. A. Memastikan terpenuhi kebutuhan cadangan pangan, terutama pangan pokok masyarakat dalam upaya antisipasi bencana. B. Membudayakan dan memasyarakatkan pola makanan pokok selain beras dalam upaya mendukung program diversifikasi produk olahan selain beras. C. Untuk program pemanfaatan pekarangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan agar diserahkan pengelolaannya kepada OPD yang tupoksinya lebih tepat. 8. Urusan lingkungan hidup. A. Pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pembangunan pengolahan limbah B3 dan penyelesaian permasalahan lahan pada kawasan TPA regional sampah di Payakumbuh. B. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran lingkungan hidup dalam upaya memberikan efek jera kepada pelaku perusak lingkungan hidup. C. Memberikan peringatan keras dan sanksi kepada industri yang masih melakukan pelanggaran lingkungan hidup di atas ambang batas sesuai dengan ketentuan, seperti pabrik semen Padang yang masih menimbulkan polusi udara berupa asap dan debu yang sengaja dilakukan saat operasional pada malam hari, pencemaran akibat pengolahan limbah pabrik kelapa sawit, pelabuhan Teluk Bayur, perhotelan, rumah sakit, bengkel, dan industri lainnya. D. Memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sarana pelengkap kebutuhan operasional insenerator sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah. E. Melakukan kajian dampak lingkungan atas menjamurnya usaha tambak di daerah pesisir pantai. 9. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. A. Menjadikan desa sebagai basis dan ekonomi dan berbasis pengentasan kemiskinan melalui program dan optimalisasi dana desa. B. Mensinergikan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD provinsi atau kabupaten atau nagari dalam upaya mempercepat pembangunan dan pengembangan nagari. C. Memberikan fasilitasi dan dukungan kepada daerah kabupaten atau nagari untuk menerapkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari berbasis hukum adat. D. Melakukan percepatan penerbitan peraturan gubernur terkait pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberdayaan masyarakat dan diminta agar peraturan gubernur tersebut tidak mengekang pelaksanaan peraturan daerah. 10. Urusan perhubungan. A. Melakukan kerjasama pengolahan terminal TPB dengan pihak ketiga dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan terminal dan meningkatkan kontribusi pada penerimaan daerah. B. Mengalokasikan anggaran untuk pembuatan marka jalan dan lampu penerangan jalan provinsi, rambu-rambu pada tempat-tempat rawan dan strategis, serta pembuatan marka zona selamat sekolah di jalan provinsi pada lokasi sekolah. C.
merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dermaga pada danau yang menjadi kewenangan provinsi sehingga dapat dikelola menjadi sumber PAD. D. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Kabupaten terkait pengawasan tonase kendaraan, khususnya yang menempuh ruas jalan provinsi agar dapat menghindari kerusakan jalan yang lebih parah dan akan membuat biaya pemeliharaan menjadi lebih tinggi. 11. Urusan komunikasi dan informasi statistik persandian. A. Mewajibkan setiap OPD dan badan publik yang pembiayaannya sepenuhnya atau sebagian dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun SOP terkait keterbukaan informasi di OPD setempat. B. Mewajibkan kepada setiap OPD untuk menyampaikan informasi publik yang menjadi tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada masyarakat. C. Mempercepat pelaksanaan Perda SPBE dan Perda tentang persandian untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah. D. Mengalokasikan anggaran pembangunan Videotron di kabupaten kota yang dapat digunakan sebagai media informasi dari pemerintah provinsi kepada masyarakat, sarana promosi wisata, produk UKM, dan dapat dikelola sebagai media promosi dan iklan yang akan memberikan pendapatan asli daerah. 12. Urusan koperasi dan UKM. A. Mempercepat digitalisasi produk UKM dan mendekatkan UKM dengan startup untuk memperluas pemasaran produk UKM. B. Memprogramkan bantuan permodalan dan kredit bersubsidi untuk UKM agar UKM dapat tumbuh dengan baik. C. Membangun dan mempererat kembali hubungan kemitraan UKM dengan dunia usaha dan industri, serta perantau untuk meningkatkan pengembangan UKM. D. Mendorong pertumbuhan UKM-UKM baru sebagai penggerak ekonomi rakyat dalam peningkatan kesejahteraan melalui program-program yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. E. Dinas Koperasi agar menetapkan target pertumbuhan UKM yang ada menjadi UKM-UKM yang unggul melalui program kegiatan yang memberikan manfaat langsung. 13. Urusan kelautan dan perikanan. A. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat perlu melakukan penanganan dan penataan budidaya ikan keramba, danau meninjau secara terpadu agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dan juga perlu mengantisipasi terjadinya permasalahan yang sama di danau lainnya seperti Danau Singkara. B. Mendorong pemerintah pusat untuk mengalihkan kewenangan ikan air tawar menjadi kewenangan provinsi dan sambil menunggu peralihan kewenangan perlu dilakukan kerjasama pengelolaan ikan air tawar antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. C. Mengalokasikan anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk premi asuransi bagi nelayan kecil. D. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana teknologi dalam mendukung usaha perikanan tangkap masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan seperti dengan penyediaan teknologi smart fishing. E. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pabrik pakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Barat dan dapat dikelola untuk memberikan pendapatan asli daerah. F. Melakukan pengendalian, penertiban, penindakan terhadap usaha tambak udang milik perusahaan atau pribadi yang rata-rata dibangun pada daerah sepadan pantai yang sudah melanggar Undang-Undang Tata Ruang. 14. Urusan pariwisata. A. Melakukan inovasi, promosi, dan pengembangan pariwisata secara digital. B. Menyusun roadmap yang jelas terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan program ekonomi kreatif tersebut. C. Menyusun master plan yang jelas untuk mengembangkan Geopark Gunung Talang yang masuk kepada pariwisata berskala internasional sebagai yang ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. D. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan eksplorasi kawasan wisata baru dan potensi yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga selanjutnya dapat dijadikan daerah wisata. E. Mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan di kawasan wisata Mande dengan nanti dapat digunakan untuk kebutuhan pemerintah atau usaha pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. 15. Urusan pertanian. Mengalokasikan anggaran sektor pertanian sebesar 10% dari APBD sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. B. Modernisasi sektor pertanian untuk menuju industrialisasi. C.
memberdayakan BUMD untuk menampung produksi pertanian rakyat, terutama pada musim panen raya. D. Mendorong terbentuknya BUMD pada sektor perkebunan. E. Menata, memvalidasi, dan melakukan akurasi kelompok sasaran penerima bantuan. F. Melakukan penyesuaian, peningkatan spesifikasi jalan usaha tani dari juklak yang sudah ada agar pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih optimal dan lebih bermanfaat kepada masyarakat. G. Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pemanfaatan lahan tidur atau lahan tidak tergarap agar menjadi lahan-lahan produktif. H. Mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan-lahan perkebunan milik perusahaan untuk memastikan kecocokan antara jumlah lahan inti dengan plasma sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melakukan manipulasi data karena telah mengurangi apa yang menjadi hak masyarakat. I. Dalam memberikan bantuan populasi ternak kepada kelompok penerima harus sesuai dengan spesifikasi termasuk dilakukan monitoring terhadap kegiatan tersebut. 16. Urusan kehutanan. A. Masyarakat pengelola hutan, sosial, dan upaya mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan dan sekaligus perlindungan hutan. B. Memastikan kelanjutan pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan hutan. C. Memastikan kedudukan hutan adat diakui dalam sistem kehutanan nasional. D. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap illegal logging yang terjadi di Kabupaten se-Sumatera Barat yang akan menimbulkan bencana dan membahayakan masyarakat, memperketat penerbitan rekomendasi untuk perizinan seperti PK dan segala macam. E. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan reboisasi pada daerah hutan yang sudah rusak akibat penebangan liar, khususnya pada daerah resapan air yang ada di hulu sungai. F. Melakukan penghentian alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. 17. Urusan penyelenggaraan fungsi penunjang. A. Mendorong pengawasan internal atau APID agar bisa bekerja secara maksimal dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK dan memperkuat tim untuk melakukan pengawasan internal secara berkesinambungan, melakukan sidak dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan SKPD. B. Peningkatan dan pengoptimalan peran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai etalase promosi daerah dengan dukungan anggaran untuk kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Badan Penghubung. C. Perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran agar Badan Penghubung dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung. D. Menghentikan pembiayaan anggaran sewa kantor penghubung berjumlah Rp 1,2 miliar per tahun yang dibayarkan kepada PT Balerung karena aset bangunan yang disewa tersebut adalah milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan sampai dengan saat ini PT Balerung masih belum mampu untuk memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Sumatera Barat. E. Pemerintah provinsi diminta untuk secepat mungkin mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan revitalisasi PT Balerung sehingga dapat menjadi BUMD yang sehat dan profitable. F. Menyegerakan finalisasi pencatatan dan penguasaan semua aset milik daerah atau BUMD yang belum jelas atau dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga dapat dimanfaatkan untuk usaha peningkatan PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. G. Perlunya inisiasi dan inovasi yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah sehingga Bapenda mampu menciptakan loncatan penerimaan PAD untuk tahun-tahun berikutnya. H. Perlunya dukungan kegiatan pada Biro Pemerintahan dalam rangka peningkatan SDM bidang pemerintahan sampai ke tingkat terendah, desa, nagari, dan kelurahan. I. Agar dilakukan pengangkatan menjadi PNS bagi pegawai tidak tetap yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah bertugas selama lebih 15 tahun, yang berjumlah sebanyak 71 orang. 16 orang diantaranya bertugas di Sekretariat DPRD. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat diminta untuk dapat melakukan dan berupaya maksimal di dalam melaksanakannya. J. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
agar dapat lebih profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan penempatan staf dan personil yang memiliki kapabilitas SDM, kapasitas, etos dan tanggung jawab kerja, agar dilakukan efisiensi belanja seperti logistik, peralatan dan perlengkapan, pemeliharaan, rehabilitasi gedung dan lainnya, supaya efisiensi anggaran tersebut dapat digunakan pemerintah untuk program kesejahteraan masyarakat. 3. Penyelenggaraan tugas, pembantuan dan penugasan. Pada tahun 2021, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar 116.291.071.071 untuk pelaksanaan tugas pembantuan dari 3 kementerian. Secara umum telah cukup bagus dengan realisasi anggaran rata-rata sebesar 97,88%. Akan tetapi, dukungan tugas pembantuan terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah dan program strategis daerah yang ditetapkan di dalam RPJMD belumlah maksimal. Hal ini disebabkan perencanaan kegiatan tugas pembantuan dilakukan sepenuhnya oleh kementerian terkait. Untuk mendukung percepatan pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyelarasan antara program dan kegiatan yang bersumber dari tugas pembantuan dengan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Diamanatkan untuk melakukan penyelarasan antara program prioritas nasional dan program prioritas daerah. Agar DPRD Provinsi Sumatera Barat juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, maka pemerintah daerah wajib menyampaikan pula laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007. 4. Tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Dari hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan keputusan DPRD nomor 10/SB/2021 telah menetapkan sebanyak 55 rekomendasi. Dari 55 rekomendasi tersebut, sebagian telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat pula beberapa rekomendasi DPRD yang belum ditindaklanjuti. Kondisi ini digambarkan dengan masih terjadinya permasalahan yang sama pada tahun 2021. Di antaranya, A. Belum nampaknya inovasi dan optimalisasi terhadap pengelolaan aset daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari aset dan masih banyak aset daerah yang idle. B. Minum dulu. B. Belum adanya pembenahan terhadap BUMD. Kondisi BUMD tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. C. Belum optimalnya penyelarasan pendidikan vokasi SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga serapan lulusan SMK pada dunia usaha dan industri relatif masih rendah. D. Belum adanya kebijakan yang jelas serta dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan berkarakter. E. Belum optimalnya dukungan beasiswa Minangkabau untuk mendukung peningkatan kualitas SDM di Sumatera Barat. Penerima berbasis masih sangat terbatas. F. Masih belum nampaknya hasil dari pelaksanaan program perbaikan gizi pada anak-anak dan anak usia dini dalam upaya menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas di masa yang akan datang. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya stunting dan gizi buruk di Sumatera Barat. G. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik melalui pengawasan internal maupun APIP. Hal ini dapat dilihat dari temuan-temuan dalam LHP BPK yang pada umumnya disebabkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD. H. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM Satpol PP khususnya dalam penegakan perda. Masih banyak perda-perda provinsi yang belum terawasi dan belum ada tindak lanjut terhadap penyelenggaraannya. I. Belum adanya kebijakan yang jelas serta dukungan anggaran untuk penyelesaian proyek yang terbengkalai seperti main stadion, gedung budaya dan jalan pantai Padang. J.
belum nampaknya program revitalisasi dan pengembangan UKM yang berbasis kemajuan teknologi dan informasi. K. Belum adanya kebijakan dan program untuk pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan potensi wisata baru sebagaimana yang terdapat di dalam Perda tentang perubahan Ribda Provinsi Sumatera Barat. I. Belum jalannya industrialisasi sektor pertanian. Sehubungan dengan kondisi tersebut, direkomendasikan sebagai berikut. A. Pemerintah daerah dan OPD terkait agar sungguh-sungguh menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD untuk melaporkannya kepada DPRD secara berkala. B. Diminta kepada komisi-komisi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPRD sesuai dengan lingkup tugas komisi-komisi. C. Apabila pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut, maka DPRD dapat saja menggunakan ketiga hak yang dimilikinya, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 4. Penutup. Demikian laporan hasil pembahasan dan konsep rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang telah dilakukan oleh panitia khusus. Mudah-mudahan hasil pembahasan konsep rekomendasi DPRD ini dapat disepakati dengan ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Panitia khusus pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sekretaris Haja Aida, Ketua Desrio Putra, M. Ridwan, anggota, Haji Safrudin Putra, anggota, Nurkolis Datu Bijo Dirajo, anggota, Haji Rafdinal, anggota, Suharjono, anggota, Haja Artati, anggota, Haji Bukhari Datutu, anggota, Zul Kennedy Said, anggota, Zafri Derson, anggota, Imbral Adenansi, anggota, Taufik Syarial, anggota, Samsul Bari, anggota. Demikianlah pembacaan hasil pembahasan panitia khusus terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kami akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Pansus yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan dan konsep rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Terhadap hasil pembahasan dan konsep rekomendasi DPRD yang telah disusun oleh Pansus telah pula ditanggapi oleh masing-masing fraksi sebagaimana termuat dalam pendapat akhir fraksi. Dari pendapat akhir fraksi tersebut, juga banyak pula tambahan dan masukan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Masukan-masukan dari masing-masing fraksi tersebut tentu merupakan satu kesatuan dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus dan merupakan satu kesatuan dari rekomendasi DPRD yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2020, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ ditetapkan dengan keputusan DPRD dan ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk dapat membacakan konsep keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Kepada Sekretaris Dewan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor /SB /2022 tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menimbang huruf A dan seterusnya, mengingat angka 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Laporan panitia khusus terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 April 2022. 2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada rapat pembahasan akhir laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 tanggal 14 April 2022. Memutuskan menetapkan ke-1, menetapkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 sebagaimana terlampir. Kedua, lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021, laporan panitia khusus pembahasan dan penyusunan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan pendapat akhir fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 beserta lampirannya menjadi pedoman bagi kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keempat, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Padang pada tanggal 14 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Supardi. Konsep lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor /SB/2022 tanggal 14 April 2022 tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 dari hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan memperhatikan sasaran dan target kinerja pembangunan daerah dengan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus pada sidang paripurna ini. Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 agar dapat ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan OPD terkait dijadikan bahan perbaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan RKPD, penyusunan rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat yang akan datang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Supardi. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep keputusan DPRD. Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2021 ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Setuju? Terima kasih. Pada kesempatan ini kami informasikan bahwa keputusan DPRD dimaksud akan diberi nomor 8/SB/2022 tentang rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Dengan telah ditetapkannya rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka rekomendasi tersebut akan diserahkan secara resmi kepada Saudara Gubernur untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjutannya. Untuk itu, kepada Saudara Wakil Gubernur dan pimpinan DPRD, kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita saksikan bersama penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 oleh pimpinan DPRD kepada Wakil Gubernur. Mohon untuk didampingi oleh asisten 1.
Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Ya, terima kasih kepada Bapak-Bapak, disilakan kembali ke tempat. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati. Dengan telah diserahkannya rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, selanjutnya kita minta sambutan dari Saudara Gubernur. Untuk itu, kepada Saudara Gubernur kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Provinsi Sumatera Barat,
Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala dinas, biro, badan, lembaga, pimpinan BUMD Provinsi Sumatera Barat. Saya hormati rekan-rekan pers hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, nikmat, karunia, sehatnya yang dilimpahkan kita bersama sehingga hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ketua, anggota DPRD yang saya hormati, dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 21 Februari 2022 yang lalu, pemerintah daerah telah menyampaikan LKPJ tahun 2021 pada rapat paripurna DPRD penyampaian LKPJ tahun 2021. Di mana LKPJ tahun 2021 yang disusun telah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penyusunan LKPJ. Namun demikian, tahun anggaran 2021 merupakan tahun berat bagi kita semua untuk bangkit dan tumbuh karena dampak pandemi COVID-19. Di satu sisi kita harus menjaga protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19, dan di sisi lain kita harus membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kami menyadari dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2021 masih ada berbagai persoalan dan tantangan yang belum dapat diselesaikan secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, tahun 2022 ini merupakan tahun kedua masa jabatan kami bersama dengan Bapak Mahyaldi, Gubernur Sumatera Barat. Kami mengharapkan kerjasama yang lebih intensif dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, akademisi, swasta, serta seluruh lapisan masyarakat untuk dapat secara bersama-sama bersatu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Dengan kebulatan tekad serta memperkuat komitmen untuk terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Kami yakin akan mampu mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih profesional, sehingga implementasi terhadap hak, wewenang, dan kewajiban dalam menjalankan otonomi daerah benar-benar akan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat yang kita cita-citakan bersama. Pimpinan anggota DPRD, hadirin rapat paripurna yang berbahagia, berbagai keberhasilan yang telah dicapai selama ini merupakan modal yang sangat berharga untuk pembangunan Sumatera Barat selanjutnya, serta harus dijadikan motivasi bagi kita semua untuk terus melakukan percepatan pembangunan Sumatera Barat ke depannya. Namun di samping itu, terhadap berbagai program yang masih belum tercapai, tentunya memerlukan dukungan dari segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat agar dapat kita realisasikan bersama. Dengan kondisi tersebut, maka rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berupa saran, masukan, maupun koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah merupakan suatu sumbangsaran yang sangat berharga bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai titik tolak bagi kita bersama dalam membangun suatu kebijakan yang strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang. Harapan kami, dukungan yang saudara berikan hendaknya tetap berlangsung pada pelaksanaan program-program pembangunan selanjutnya. Semoga kerjasama yang baik antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus terjaga dan dapat memberikan implikasi yang positif dalam pembangunan daerah. Pimpinan anggota DPRD, rapat paripurna yang berbahagia, rekomendasi dari Dewan yang terhormat akan menjadi perhatian utama dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk perubahan dan penyempurnaan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik catatan strategis yang merupakan saran dan masukan dari Panitia Khusus Pansus DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam EKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2021 yang telah kami sampaikan. Rekomendasi ini merupakan cerminan perhatian yang tinggi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah serta merupakan dukungan dan partisipasi dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Atas rekomendasi ini, kami beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan saran dan masukan yang telah disampaikan. Pimpinan anggota DPRD yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat yang selama ini telah menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis, serta telah melakukan kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Serta ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2021 dan komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan berbagai pandangan serta masukan atas LKPJ Kepala Daerah Sumatera Barat tahun 2021. Terhadap rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pansus LKPJ akan segera ditindaklanjuti dengan harapan semua rekomendasi yang telah disampaikan dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar.
kepada organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperhatikan saran dan masukan yang telah disampaikan oleh Pansus LKPJ dan komisi-komisi. Rekomendasi ini harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti sebagai mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ke depan, setiap bulannya OPD harus menyampaikan laporan capaian kinerjanya, permasalahan dan solusi baik pada rapat evaluasi lingkup asisten maupun laporan secara tertulis kepada kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan sedini mungkin di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, agar bisa secepatnya dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang terjadi di tahun 2021 agar tidak terulang lagi. Seiring dengan pencapaian target kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, pencapaian target kinerja dalam penyelenggaraan tugas, pembantuan, dan penugasan di tahun 2022 ini, OPD juga diminta untuk menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Kami mengharapkan di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk selalu mendalami dan menagih tunggakan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kita lakukan agar di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang kita bisa lebih meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan transparansi. Kita juga menyadari bahwa rekomendasi DPRD ini akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, pembentukan perda dan perkada, serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pimpinan anggota DPRD setelah hadirin rapat yang kami hormati, di akhir penyampaian ini kami mengharapkan kemitraan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus terjaga dan dapat memberikan energi yang positif dalam pembangunan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan ridhonya atas segala upaya yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Wakil Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin dan dapat perhimpunan yang kami hormati. Dengan telah disampaikannya sambutan dari Wakil Gubernur, maka agenda rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan pemilihan dan penetapan Hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk pada agenda kedua, terlebih dahulu pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, harmonisasi Bapemperda terhadap pembahasan Ranperda tentang konversi PT Bank Nagari menjadi syariah di luar Bapemperda. Sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur perihal usul pembahasan Ranperda tentang konversi PT Bank Nagari menjadi syariah di luar Bapemperda, Bapemperda bersama Biro Hukum telah melakukan harmonisasi untuk menentukan adanya urgensi yang dapat disepakati secara bersama. Dibahasnya Ranperda tersebut di luar dari Bapemperda. Untuk itu kepada Saudara Ketua atau Juru Bicara Bapemperda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap rancangan peraturan daerah di luar Bapemperda tahun 2022 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat hari ini Kamis 14 April 2022. Yang kami hormati Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Saudara Sekda yang mewakili, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, rekan-rekan wartawan, media massa, undangan hadirin yang kami muliakan. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kita dapat hadir bersama-sama pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian penetapan rancangan peraturan daerah di luar Bapemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD atas kepercayaan yang diberikan kepada Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan
penetapan rancangan peraturan daerah di luar Perpemperda tahun 2022 bersama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Saudara Gubernur, pimpinan DPRD yang kami hormati, sehubungan telah disampaikannya rancangan peraturan daerah tentang konversi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi perusahaan perseroan daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syariah oleh Gubernur Sumatera Barat, maka karena Ramperda tersebut berada di luar Perpemperda tahun 2022, perlu dilakukan harmonisasi oleh Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta pemerintah daerah telah melakukan studi komparatif dan konsultasi terhadap kejelasan kelanjutan pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud dengan hasil sebagai berikut. A. Studi banding ke Provinsi Riau. B. Melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Dengan hasil sebagai berikut, kami hanya bacakan untuk yang di Kemendagri saja, karena kalau di Riau sudah sangat panjang dan sudah sama kita ketahui. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 PP nomor 54 tahun 2017, disebutkan ada dua jenis BUMD yang diamanatkan, yaitu A. Perusahaan umum daerah berkedudukan sebagai pemilik modal atau perumda. B. Perusahaan perseroan daerah berkedudukan sebagai pemegang saham atau perseroda. C. Ada dua perseroda dan perumda. Untuk itu perlu dirubah status dari bank ke perseroda dengan modal 3 triliun sampai dengan tahun 2024. 2. Dalam hal perseroda yang dimiliki oleh beberapa daerah, disyaratkan salah satu daerah harus memiliki modal sebesar 51%. Untuk itu disarankan agar dalam konversi bank nagari konvensional menjadi bank nagari syariah juga memuat ketentuan pengalihan status menjadi perseroda. 3. Konvensi bank nagari konvensional menjadi bank nagari syariah juga harus diikuti dengan perubahan perda tentang jam kerja, karena penjamin syariah tentu saja jam kerja, tentu saja perusahaan daerah atau PT jam kerja harus menjadi perusahaan syariah. 4. Namun demikian, harapan dari pemerintah pusat melalui Badan BPH mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat jangan terburu-buru melakukan pembahasan Raperda tentang Konvensi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah. Namun sebaiknya lengkapi dulu izin operasional terhadap perubahan status yang tunduk pada aturan OJK, yaitu memenuhi 16 syarat yang ditentukan. Hal ini sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan dengan pembahasan Raperda. Namun memenuhi persyaratan yang 16 tersebut cukup panjang. Buktinya sudah 3 tahun syarat tersebut belum dapat dipenuhi. Sementara pembahasan Raperda sebenarnya gampang dan tidak terlalu lama. Hal ini perlu diingat jika perda berlaku pada saat diundangkan dan pada saat perda sudah berlaku maka kekuatannya mengikat. 5. Jika perda sudah berlaku dan 16 syarat untuk izin operasional belum terpenuhi, maka akan terjadi kekosongan hukum dan itu akan mengganggu operasional bank nagari itu sendiri. 6. Dalam pembahasan konvensi bank nagari konvensional menjadi bank nagari syariah, perlu diperhatikan juga market dari bank yang akan dikonversi, satu konvensional dan satu syariah. Perubahan perda menjadi perseroda dan masalah konversi bank syariah bisa dilaksanakan secara bersamaan. 7. Perubahan perda pernyataan modal di kabupaten kota tidak diperlukan. Dari hasil konsultasi tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat kerja dengan hasil sebagai berikut. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang konversi bank nagari konvensional menjadi bank nagari syariah ditunda sampai 16 syarat yang ditentukan oleh OJK dapat dipenuhi. Rapat paripurna yang kami hormati, demikianlah laporan penetapan rancangan perda di luar Perpemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang telah dilakukan oleh Bapemperda bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada 14 April 2022, Bapemperda Provinsi Sumatera Barat, Ketua Haji Budiman SAGMM ditandatangani, Wakil Ketua Haji Afrizal SAMM MH ditandatangani. Anggota Bapemperda 1. Desrio Putra, Sarjana Teknik, Fraksi Gerindra. 2. Muklis Yusuf Habib, STMM, Fraksi Gerindra. 3. Haji Hidayat SSMH, Fraksi Gerindra. 4. Haji Rafdinal Esa, Fraksi PKS. 5. Haji Ali Tanjung, Sarjana Hukum, Fraksi Demokrat. 6. Hajah Aida, Sarjana Hukum, Fraksi Demokrat.
7. Muhayyatul SE fraksi Partai Amanat Nasional. 8. Haji Dodi Dalfi SE fraksi Partai Amanat Nasional. 9. Zul Kennedy Said SSA MSI fraksi Partai Golkar. 10. Haji Bakri Bakar SA fraksi P3 Nasdem. 11. Imral Adenansi SAMH fraksi P3 Nasdem. 12. Samsul Bahri fraksi PDIP dan PKB. 13. Raflis Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sekretaris bukan anggota. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan laporan harmonisasi terhadap pembahasan dalam perda di luar Bapemperda. Yang kedua, perubahan agenda kegiatan DPRD. Sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 4 Maret 2022, kegiatan DPRD pada masa persidangan kedua tahun 2021-2022 diagendakan sampai hari Sabtu tanggal 30 April 2022. Berdasarkan keputusan bersama 3 Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Menpan RB, hari Sabtu, tanggal 29 April 2022, ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agenda kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil reses masa persidangan kedua tahun 2021-2022 yang semula kita agendakan pada hari Jumat tanggal 29 April pukul 9 dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 2 sampai selesai. Yang kedua, kunjungan kerja komisi-komisi dalam daerah dalam rangka pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkup tugas komisi yang semula diagendakan hari Sabtu tanggal 30 April kita tiadakan. Sehubungan dengan penyesuaian agenda kegiatan tersebut, kami minta persetujuan dari rapat paripurna. Apakah kita dapat menyetujui ya? Setuju? Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk pada agenda yang kedua, yaitu pemilihan dan penetapan rapat Badan Kehormatan masa persidangan tahun anggaran 2022-2023. Saudara Gubernur, hadirin hadirat yang berbahagia. Pada tanggal 16 Maret 2022 yang lalu, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024. Berhubung quorum rapat belum terpenuhi, maka rapat diskor dan diagendakan kembali dalam rapat Badan Musyawarah. Sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 4 April yang lalu, lanjutan rapat paripurna pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas 2022-2024 dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 14 April 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, maka skor rapat paripurna kita cabut kembali dan agenda pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan kita lanjutkan. Saudara Gubernur, hadirin yang kami hormati. Sebelum proses pemilihan calon anggota Badan Kehormatan kita serahkan kepada Pansel, terlebih dahulu kita pastikan kembali quorum untuk pemilihan anggota Badan Kehormatan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yaitu lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir secara fisik sudah terpenuhi. Untuk itu kepada Saudara Sekretariat DPRD untuk dapat melakukan penghitungan kembali ke atas kehadiran fisik anggota DPRD dalam rapat paripurna kita ini. Kami persilakan langsung dihitung. Tolong tuh LP.
Dari sementara laporan Pak Ketua, yang hadir fisik sesuai dengan tatib 24 orang. Ya, 24 orang. Ada tambahan? Hadir fisik. Nanti kalau tambah Popdiman 25 orang. Hadir fisik dihitung waktu saat kita menghitung, Pak Ketua Fraksi Demokrat. Ya. Karena Pak Ketua, kita akan melakukan pemilihan langsung. Maka harus hadir secara fisik. Setengah tambah 1 setelah diskor berapa kali sesuai dengan tatib. Bapak Ibu sekalian, silakan anggota DPRD duduk biar staf nanti akan menghitung. Bagi yang sholat nanti tolong dikasih tahu oleh ketua fraksinya. Masih ada yang di luar menunaikan sholat? Bapak Ibu sekalian, jumlah kehadiran fisik kita 30 orang. Berarti kurang tidak memenuhi setengah dari jumlah anggota DPRD yang seharusnya 33 orang. Sudah dapat dipertanggungjawabkan hitungnya Pak Sekwan ya? Baik Bapak Ibu sekalian, memperhatikan kehadiran anggota DPRD pada rapat paripurna kita ini belum memenuhi quorum lebih dari setengah dari jumlah anggota DPRD, maka rapat kita skor kembali dan diagendakan pada rapat badan musyawarah yang akan datang. Setuju? Silakan. Silakan, siapa? Ya, Muhayatul, Ketua Fraksi PAN. Silakan Pak Muhayatul. Karena masih ada sebagian anggota kita yang di luar, kita minta untuk diskor dulu sesuai dengan tatib petunjuk yang sudah dibagikan ini. Kita skor 2 kali 15 menit pimpinan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, karena agenda kita masih banyak yang lain, habis ini adalah pelantikan PAW dan juga safari Ramadan. Kita sepakati kita tunggu 5 menit untuk kita skor. Ya. Bagi ketua fraksi yang ada, tolong nanti dikoordinasikan dengan anggota yang masih berada di luar untuk segera mungkin masuk ke dalam. Karena saya rasa sholat pun tidak makan waktu yang cukup panjang. Silakan. Nur Firman Wansa, Pansel, Panitia. Karena kita ketika mengacu kepada apabila rapat sudah ditunda 2 kali, sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3, namun quorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum tercapai, maka rapat dapat dilanjutkan apabila telah mencapai setengah tambah 1. Bila kita mengacu kepada tatib ini, bahwa beberapa kali sudah kita skor sidang, sudah 3 kali. Maka kita minta pertama opsinya, minta kebijakan pimpinan bahwa quorum yang hadir saja bisa melaksanakan pemilihan atau pansel konsultasi Kemendagri untuk menanyakan apakah ini bisa kita, apa yang akan bisa kita lakukan. Terima kasih pimpinan.
Untuk masalah ini tentu tidak ada kebijakan pimpinan ya, karena semua sudah diatur di dalam tata tertib DPRD dan juga undang-undang di atasnya. Mohon maaf untuk itu. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah kini kita skor atau kita lanjutkan? Kita skor 5 menit untuk bisa menunggu kawan-kawan yang masih berada di luar atau sholat. Karena kita pun belum juga sholat. Kita skor 5 menit. Ya kita skor ya 5 menit. Skor menunggu yang di luar untuk masuk ke dalam. Pimpinan sudah 5 menit, pimpinan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka skor lagi. Untuk silakan Pak Sekwan untuk bisa menghitung kembali jumlah anggota DPRD yang hadir dalam ruangan ini secara fisik. Kalau seandainya cukup, maka pemilihan BK kita lanjutkan. Kalau seandainya tidak cukup, pemilihan BK kita skor kembali. Pak Samsul Bari tidak tahu lah. Untuk suara kan nampak.
Silakan melapor. Jumlah anggota DPRD 27, maka ini kita sepakati, kita skor kembali dan kita tetapkan nanti di badan musyawarah yang akan datang. Setuju ya? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Saudara Wakil Gubernur, hadirin hadirat yang berbahagia. Maka berakhir sudahlah rapat paripurna kita pada siang hari ini. Sebelum rapat paripurna kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf para undangan dan hadirin sekalian apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini secara resmi kami tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, dengan telah ditutupnya rapat paripurna oleh Ketua DPRD tadi, maka usai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Selanjutnya dapat kami informasikan kepada Bapak